Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Kali ini bersama saya Dewi Ratnawati. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang kepala sekolah SD di Kabupaten Trenggalek. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak yang ada di samping saya ini, Bapak Anto Santosa. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Baik, pemirsa podcast PGRI, alangkah lebih baiknya narasumber kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Monggo Pak Anto. Iya, untuk nama sudah disebutkan oleh Mbak host tadi. Nama saya adalah Anto Santosa, pemberian satu-satunya dari orang tua. Tapi ini adalah nama kedua sebenarnya. Ya, nama Saat kedua. lahir sampai saat TK saya itu namanya Yunianto. Oh, Iya, Yunianto. baru akan masuk ke SD dicarikan surat keterangan atau akta kelahiran waktu itu diubah menjadi Anto Anto Santosa, nama Santosa. yang keren sampai sekarang. Oke, nama yang keren, Anto Santosa, bukan Junianto tadi ya. Iya. Baik Pak Anto. Sebelum menjadi kepala sekolah, sekarang kan kepala sekolah di mana Pak? Di SD berapa Pak tadi Di Pak? SDN 3 Serabah, Kecamatan Bendungan. Oke, di SD 3 Serabah, Kecamatan Bendungan. Baik, tentunya sebelum menjadi kepala sekolah, Pak Anto guru dulu kan? Nggih? Iya, pasti Iya, kalau itu. pasti. Bisa diceritakan Pak Anto dulu mengajar di mana sebelum menjadi kepala sekolah? Untuk syarat menjadi kepala sekolah diantaranya salah satunya adalah memiliki golongan 3C. Iya. Terus mengabdi kalau tidak salah juga itu minimal 8 tahun pengabdian selama menjadi guru. Eh, Ketika saat itu menjadi guru itu sebenarnya bukan bukan pula cita-cita saya, Mbak, itu. Iya. Menjadi guru itu adalah keadaan di mana saya tersesat ke dalam jalan yang benar gitu. Oke. Itu karena Tersesat dulu baru iya, jadi guru tersesat ya Pak? dulu. Ketika flashback sekolah dulu itu cita-cita saya tidak pernah terbesit menjadi guru dari TK, SD, SMP atau SMA sekalipun tidak pernah menjadi cita-cita menjadi guru itu. Terus bagaimana Pak sekarang menjadi guru itu? Apakah menyesal atau malah alhamdulillah bersyukur gitu sekarang menjadi guru? Karena tidak sama sekali tidak punya cita-cita untuk menjadi guru. Ya, alhamdulillah ini atas peran kakak saya. Pada waktu itu kakak saya sebenarnya tidak guru SD juga. Eh, Memberi motivasi kepada saya, kamu itu jadi guru. Nanti kalau jadi guru itu bukan hanya pekerjaan di dunia, tapi Allah akan mengangkat seorang guru juga menjadi ahli surga insya Allah. Amin. Jadi saat itu ketika saya menggebu-gebu ingin berangkat ke luar negeri menjadi TKW supaya Ya. dapat membeli sebuah apa yang bisa membanggakan orang tua secara singkat, tapi sekarang alhamdulillah bisa membanggakan secara berlebih pada orang tua dengan profesi yang dulu atau sekarang itu kita pegang. Alhamdulillah, Iya, tentunya menjadi guru itu suatu kebanggaan ya Pak sekarang, iya, menjadi sebuah kebanggaan. Apalagi sekarang Pak Anto sudah menjadi kepala sekolah juga, tentunya iya. akan lebih membanggakan lagi untuk orang tua dan keluarga kita. Untuk guru dimulai Iya, dari GTT, yaitu dari jarak rumah itu 51 km. Satu kali 51. perjalanan. Kalau dua kali perjalanan 102 km dari rumah itu. Wow, itu di daerah mana Pak itu Di Pak? SDN 5 Sidomulyo. Iya, Sidomulyo Sidomulyo Pule. Pule. Itu SDN Wow. 5 Sidomulyo itu perbatasan antara Desa Siki, Kecamatan Dongko, Dongko. berbatasan dengan Kecamatan Pule. 2002 belum belum lulus kuliah, saya kuliah kan 2003 itu di dua itu. Ya. Lulus kuliah 2003, kan kuliahnya saat itu kan statusnya extension, jadi bukan Oke, seperti ya. kuliah reguler yang Jadi setiap masuknya hari masuk tidak gitu. setiap hari Iya, ya. hanya Sabtu dan Minggu, tapi alhamdulillah ilmu yang didapat itu tidak hanya, tapi banyak sekali. Terus 2003 setelah lulus kuliah alhamdulillah keterima menjadi guru bantu. Sangat berkah sekali karena guru bantu sudah mendapatkan kompensasi berupa uang honor yang Honor. saat itu memang sangat cukup untuk membeli pengganti transport atau bensin. Tuh.
Baik. Itu. Jadi kemudian setelah menjadi guru bantu itu apa namanya ada tes CPNS atau apa itu Iya, Pak? Ikut ada tes itu. CPNS di tahun 2006, 2006. Tapi SK-nya itu datangnya, SPMT-nya itu kalau tidak salah Februari 2007 itu. 2007. Iya, CPNS. Alhamdulillah. Untuk angkatan pertama CPNS itu apakah tetap di SDN 5 Sidomulyo atau gimana Pak? Tetap Tetap. di SDN 5 Sidomulyo karena Iya. di sana memang sangat membutuhkan saat itu. PNS yang ada 2 guru kelas, terus 1 guru agama dan kepala sekolah. Jadi sangat membutuhkan seorang guru yang baru di sana itu. Oh, begitu. Terus selanjutnya apakah selama di sana tentunya dengan perjalanan yang jauh 51 kilometer tadi, Pak ya. Iya. Itu apa kalau istilahnya orang Jawa duduk ya, atau Iya. PP pulang pergi itu setiap hari, Pak itu. Nah, ini pada saat itu memang dilematis ketika di rumah itu orang tua sudah sendiri karena semuanya sudah menikah. Kan orang tua itu dua-duanya pengusaha ini sebenarnya. Yang Iya. satu pengusaha brambang alias jualan nempon-nempon di pasar, dan bapak saya itu seorang petani. Jadi sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Terus sangat dilemanya bagaimana itu kalau saya melaju setiap hari kan sangat capek sekali. Betul, dengan Terus jarak yang jauh iya, ya, Pak. terus otomatis kalau melaju itu pun kan menguras tenaga dan mungkin biaya. Betul. Untuk menyikapinya saya menginap di perumahan sekolah itu 1 malam atau 2 malam dengan tujuan efektif dalam bekerja, efisien dalam Betul, iya. dalam pembiayaan. Iya. Jadi sampai dengan angkatan kepala sekolah itu di SDN 5 Sidomulyo itu atau pindah tugas ke sekolah mana gitu, Pak? Nah, ini eh, menjadi guru, riwayat guru saya itu sangat dinamis ya. Saya pindah itu kalau tidak salah 4 kali sekarang. Eh, Angkatan itu di SDN 5 Sidomulyo dari tahun 2002 sampai 2013. Baru Sampai kemudian 2013 ya. 2013 sampai 2015 saya di Satu Pule. Terus 2015 sampai 2019 saya di SDN 1 Serundakan Kecamatan Trenggalek. Ya. Sudah ke Iya. kecamatan kota Pak Iya. ya itu. Eh, saya pernah mendengar Pak Anto dulu selama menjadi guru itu banyak sekali prestasi yang diraih oleh Pak Anto. Coba diceritakan Pak, apa capaian tertinggi selama menjadi guru Pak? Capaian tertinggi saya adalah berhasil mengantarkan anak-anak menuju prestasi, itu capaiannya. Oke, Kalau baik. capaian saya secara pribadi tidak pernah saya perhitungkan. Oh begitu, wow, luar biasa sekali. Pak Anto ini low profile sekali. Baik, setelah dari SDN 1 Pule ke SDN 1 Surodakan, itu masih menjadi guru Pak ya? Iya, masih. Itu masih menjadi guru. Terus angkatan kepala sekolah itu yang di waktu mengajar di SDN 1 Iya, di Surodakan itu SDN ya 1 Pak? Serundakan itu. Oh, baik. Baik Bapak Ibu pemirsa podcast itu tadi sedikit riwayat Pak Anto selama menjadi guru sebelum menjadi kepala sekolah. Dan Pak Anto ini juga sebagai Ketua APKS Dharma Dwija PGRI Kabupaten Trenggalek. Bisa diceritakan Pak Anto apa itu APKS? Mungkin Bapak Ibu semua ada yang bertanya-tanya. APKS itu apa sih? Dharma Dwija itu apa sih? Monggo Pak Anto. Oh iya, APKS itu sebenarnya merupakan suatu badan atau misalnya atau bisa disebut sayap dari PGRI. Secara resmi ini kami itu terbentuk 2017, di pelantikannya di gedung apa namanya Hayam Wuruk itu. Serbaguna apa Hayam Wuruk Pak? Aula Hayam Wuruk itu Hayam Wuruk. Oh ya. Pada waktu itu memang pendidikan khususnya pengembangan profesi di Kabupaten Trenggalek ini sangat dibutuhkan. Tetapi lepas dari terbentuknya PKS kan kami tidak sendiri ya. Kami itu sebenarnya sudah
bergerak untuk sama-sama guru di wilayah Kecamatan Pule berkolaborasi mengadakan kegiatan supaya meningkatkan sumber daya atau kompetensi guru di wilayah. Saat itu merupakan berkah saya pindah ke SDN 1 Pule di mana kompetensi di kompetensi saya sebagai guru itu memang diuji, digembleng dan berhasil ditingkatkan di SDN 1 Pule. Karena semuanya itu sangat sangat mendukung, baik siswanya, orang tuanya, teman-teman, kolega dan sebagainya, lingkungan belajar sangat mendukung pada waktu itu. Baik, tentu memberikan pengalaman yang berharga ya Pak, pengalaman selama menjadi guru itu. Kembali ke APKS tadi Pak, apa di dalam APKS itu apa istilahnya kegiatannya apa ya Pak di dalam APKS PGRI Kabupaten Trenggalek itu? Kembali ke terbentuknya dulu ya. Iya, oh baik, iya. Terbentuknya itu ketika kami itu juga berhasil untuk istilah kerennya itu apa ya, untuk memajukan untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan KKG di wilayah Trenggalek. Alhamdulillah pada waktu itu 2015 saya pindah ke SDN 1 Serundakan, juga dipilih oleh teman-teman guru itu sebagai ketua KKG. Alhamdulillah pula kami mempunyai program beserta ketua gugus, beserta teman-teman kepala sekolah, beserta teman-teman guru itu sangat konsen untuk memajukan kompetensi para guru. Jadi setiap tahun paling tidak ada 2 kegiatan besar. Selain kegiatan yang bersifat kolektif kolegial itu, ada kegiatan besar. Tujuan kami itu bukan hanya ingin meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru di hanya 1 gugus, tapi saat itu visi kami sudah ke wilayah kabupaten. Jadi ketika kami itu mengadakan suatu kegiatan, pesertanya juga wilayah Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah pula dari beberapa kegiatan itu sangat dirasakan sekali oleh teman-teman. Di samping meningkatkan kompetensi, juga efek sampingnya juga membuahkan prestasi ini. Terus dari situ masih panjang ceritanya ini. Dari situ ketika skop kita itu KKG dari PGRI, bapaknya para guru ya. Ini bapaknya para guru ini. Rumahnya guru ini dapat mewadahi kami dalam suatu forum yaitu APKS tadi, sehingga peran dan bias kami itu semakin luas itu. Baik. Terus kegiatannya tadi Pak, nah tadi sudah sejarahnya APKS Dharma Dwija. Sekarang kegiatan yang ada di dalam APKS itu apa saja sih Pak? Iya, APKS itu kepanjangannya adalah Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Untuk visi misi APKS itu tidak punya. Yang punya adalah PGRI Kabupaten. Jadi untuk visi misi kami itu membuat program yang diajukan kepada PGRI Kabupaten. Jadi PGRI Kabupaten itu menampung program kami untuk jadikan sebagai program PGRI begitu. Baik. Salah satu bisa diceritakan, misalnya kegiatannya itu semacam apa yang sudah dilakukan oleh APKS itu apa saja Pak? Konsen APKS tetap yaitu di PDPK itu, di PDPK. Pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif itu. Baik. Jadi di APKS itu bisa tempat menyalurkan misalnya bagi guru yang ingin menulis atau mengembangkan itu bisa ke APKS ya Pak? Iya, sangat bisa. Di program-program kami itu untuk meningkatkan kompetensi guru-guru itu Pak.
Kegiatannya diantaranya itu workshop, terus bimtek, terus sarasehan, loka karya, bedah Oh, ternyata buku, banyak banyak sekali. sekali. Ya, Jadi sekarang jangan khawatir lagi bagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Trenggalek. Oh, saya ini mau buat buku, mau apa? Saya dengar itu di APKS iya, PGRI Kabupaten Trenggalek itu sudah mewadahi semuanya, Pak iya ya. mewadai Yang semuanya. menjadi apa namanya angan-angan dulu itu kayaknya tidak pernah ya guru itu saya ini harus pergi kemana, Iya, saya mau nulis buku atau apa. Nah sekarang jangan khawatir lagi, sudah ada APKS PGRI Trenggalek yang diketuai oleh Bapak Anto iya Santosa. dari tahun 2017 itu Wow. Sudah sampai ada tahun sejak 2021, 2017 iya ya Pak sudah ya? ada pertama menerbitkan buku itu, sudah hampir 300 judul teman-teman Wow, itu luar lewat biasa APKS itu. sekali. Itu bukunya itu judul bukunya itu tentang apa atau buku tentang pendidikan atau apa, Pak? Bukunya tentang ya untuk sementara kan kebutuhan praktis seorang guru yaitu membutuhkan angka kredit, itu kebutuhan praktis Ya. dulu ini ya. Ini praktisnya adalah eh, bisa berupa publikasi ilmiah, bisa juga karya inovatif jenis bukunya. Publikasi ilmiah termasuk apa namanya, buku pengayaan, buku teks, terus buku-buku tentang pendidikan seperti itu. Kalau karya inovatif, naskah drama, Naskah drama. buku puisi seperti itu. Bobotnya sendiri-sendiri seperti itu. Oke, Nanti nah. mungkin materi selanjutnya mengenai angka kredit bisa dibahas di sini. Oke, baik Pak Anto. Luar Ya, biasa sekali ternyata APKS ini ya. Di dalam APKS banyak sekali kegiatan yang menunjang Bapak Ibu guru di Kabupaten Trenggalek. Kita dapat mendapatkan apa tadi manfaat praktisnya juga ya, iya, kata Pak Anto tadi. Selain kita juga dapat pengalaman, juga dapat nilai yang untuk kita bagi guru-guru. Baik, Pak Anto kembali lagi tadi ya. iya, Pak Anto tadi menjadi guru kemudian kepala sekolah. iya. Kepala sekolah. Apa motivasi Pak Anto untuk menjadi kepala sekolah itu Pak Anto? Sekali lagi pada awalnya saya tidak punya motivasi sekali karena saya sangat cinta dengan profesi menjadi guru. Eh, Menjadi guru itu bisa menjadi bapak dari kesekian anak di dalam kelas. Oh, baik. Mereka tidak akan bilang itu mantan guru saya, Mantan tidak guru pernah, saya, tidak tidak pernah. ada. Itu Pak Guru Pak saya. guru saya, betul Saya sekali. ternyuh sekali ketika anak-anak itu lewat media sosial ketemu langsung, Pak Anto, Pak Guru gitu. Jadi Betul. ketika itu, wah, saya kok dipanggil untuk mendaftar kan, karena mekanismenya kan mendaftar, tetapi Iya. sebelumnya kita harus disadarkan dulu itu. Pada waktu Baik. itu yang menyadarkan adalah kepala UDP dan pengawas seperti itu. Iya, untuk menyadarkan Pak Anto karena tidak ada Tidak ada, motivasi tadi ya iya, untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian disadarkan oleh apa tadi Bapak pengawas iya, dan Bapak kepala UDP Korwil, kepala pada waktu UDP. itu. Terus akhirnya Pak Anto bagaimana Pak? Awal untuk menjadi kepala sekolah itu masih Gerundel, grundel, iya gerundel, masih grundel, tapi tetap tetap menjalankan berangkat, perintah iya itu Pak perintah ya, atasan, ya perintah betul. atasan. Tapi pada akhirnya setelah menjadi kepala sekolah, ini apa yang dirasakan oleh Pak Anto? Eh, Suatu apa namanya, bisa juga kepuasan lahiriah, kepuasan lahiriah, kepuasan batiniah. Tapi kalau secara kepuasan materi, jangan harap kalau ingin menjadi kepala sekolah itu mendapat kepuasan secara materi. Artinya begini, ketika kita menjadi guru, manfaat kita itu dalam satu kelas siswa. Tapi ketika kita itu menjadi kepala sekolah, manfaat kita itu minimal satu sekolah. Satu Masuk sekolah. dari Betul. kelas 1 sampai kelas 6, dari semua pendidik dan tenaga kependidikan, insya Allah juga memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Amin itu. Baik Pak Anto. Tadi itu kan berawal dari yang tidak punya motivasi, Iya, kemudian akhirnya dengan keterpaksaan, tetapi tetap menjalankan tugas sampai tetap, sekarang iya. menjadi seorang kepala sekolah. Ekspektasi Bapak itu apa menjadi kepala sekolah itu, Pak? Sebenarnya ekspektasi itu besar sekali waktu itu. Bayangan Ya, saya itu kan saya ditempatkan di wilayah Kecamatan Trenggalek gitu. iya, Ekspektasi saya. Saya membayangkan
saya ditempatkan di sekolah yang apa namanya mungkin akreditasinya itu A. Iya. 8 SNP-nya punya. Iya. Itu 8 SNP-nya punya standar isi, standar proses, kelulusan, pendidikan dan sebagainya sampai penilaian itu punya. Sehingga kita dapat langsung apa namanya mengejar target yang diekspektasikan oleh diri itu. Iya. Tapi alhamdulillah juga di sini Allah juga memberikan semacam apa namanya sarana saya untuk belajar. Saya sadari ini sarana saya untuk belajar karena menjadi seorang kepala sekolah itu sebenarnya tidak gampang begitu. Oke. Eh, Ekspektasi pertama Pak Anto itu ditempatkan di sekolah yang 8 SNP-nya tadi Iya, terpenuhi iya secara itu. bagus itu. Tapi ternyata Pak Anto ditempatkan yang awal tadi perkenalan di sebuah sekolah yang kecil gitu Iya, Pak. itu. Itu. Yang kecil, sekolah yang kecil itu yang bagaimana sih Pak? Apakah tidak sama dengan Tidak sekolah sama, yang lainnya? tidak sama-sama sekali. Tidak samanya Iya. dalam hal apa? Baik Pak, bisa diceritakan. Mungkin sedikit memberi wawasan ya, SD kecil Iya. itu terbentuk dari instruksi presiden. Saya baca-baca sebuah artikel ini di Kemendikbud pernah dibahas, yaitu Impres nomor 6 tahun 1974. Itu di mana Presiden Soeharto saat itu membangun atau mendirikan sekolah besar-besaran 6.000 sekolah pada saat itu. 6.000 sekolah untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan belajar para siswa di daerah terpencil. Daerah terpencil. Tuh. Iya. Bedanya di mana? Bedanya ruang kelasnya pun juga berbeda. SD kecil itu kan berada di wilayah lingkungan tertentu, mungkin dengan kepadatan penduduk yang sangat jarang. Jadi satu ruang kelas itu ditempati oleh satu ruang kelas juga betul ditempati oleh 2 rombel. Jadi Dua rombel. 2 rombel. Jadi disekat gitu Pak? Iya, Atau disekat. jadi satu? Disekat. Iya. Jadi ruang kelasnya ada 3, ditempati 6 rombel. Oh, Seperti itu. gitu. Sampai sekarang pun seperti itu Pak? Iya, sampai sekarang. Terus jumlah siswanya berapa Pak di Jumlah sekolah Pak Anto? siswanya sekarang ya. Iya, sekarang. Sekarang itu 26. 26 itu keseluruhan atau kelas Satu sekolah. satu sekolah, Iya. kelas 1 sampai dengan Sampai kelas dengan 6, kelas 6, itu 26. 26 Ya, siswa. 26 siswa. Ya, bisa dibilang kecil gitu Bapak Ibu, tapi saya dengar-dengar ini meskipun sekolah kecil, sekolah Pak Anto Santosa ini sudah punya nama. Nah, dari beberapa prestasi yang telah diraih selama Pak Anto di SDN 3 Serabah. Betul Pak Anto? Kalau nama itu sejak didirikan kan sudah ada. Iya, ada, sudah Berdirinya ada. 1987, namanya SDN 3 Serabah, sudah punya nama ini. Saya pernah mendengar ini Pak Anto Iya. ya, di SDN 3 Serabah. Kemarin juga saya sempat melihat itu ada launching itu. Apa semacam apa Pak itu? Perpustakaan Pak ya itu. Yang di itu Kami namai bukan perpustakaan, Bukan tapi perpustakaan. gedung literasi. seperti gedung itu. literasi. Iya. Baik, gedung literasi itu mohon maaf biasanya Iya. kalau sekolah itu dapat bantuan Iya. apa DAK ya namanya, iya, itu betul. itu apakah di sekolahnya Pak Anto itu juga mendapatkan bantuan gedung itu, pembangunan gedung itu? Alhamdulillah belum, tapi kami Belum. mengharapkan tetap mendapat bantuan dari pemerintah. Terus Seperti itu. kok bisa membangun gedung literasi itu bagaimana Pak caranya? Padahal sekolah Bapak itu mohon maaf sekolah kecil itu tadi ya Pak. Kok bisa seperti itu Pak? Ini berangkat dari niat sebenarnya pada waktu itu. Kalau boleh diceritakan begini, saya sangat miris ketika dengan wilayah 2 RT saja itu ada beberapa anak yang sekolah ke kecamatan kota malah. Wilayah saya itu. Jadi di lingkungan itu cuma hanya 2 RT Pak? Iya. Itu 2 RT itu berapa kepala keluarga ya Pak? Ya, sekitar Sebenarnya seratusan, seratusan kurang lebih kepala seratusan kepala keluarga itu. Miris ketika ada anak yang lewat depan sekolah itu diantarkan oleh ibunya. Saya tanya itu sekolahnya di mana ibu? Di Kecamatan Trenggalek begitu. Kecamatan Uang Trenggalek. sekolahnya ada di dekat
dekat rumah ada Iya, dekat sekolah rumah ada gitu ya. sekolah kok, sekolah di Kecamatan Trenggalek begitu. Berangkat dari situ kami mencoba untuk mendekati masyarakat, tokoh masyarakat, misalnya yai, terus RT, terus para sesepuh seperti itu. Kami berkunjung ke rumah-rumah. Eh, apa toh yang dibutuhkan oleh mereka itu, seperti itu. Apa yang kami dapat dari wawancara, mereka itu membutuhkan sebuah sekolah yang orientasinya adalah agama, begitu. Begitu. Eh, untuk ini ada hubungannya dengan jam kerja ini, menarik ceritanya ini. Kalau kita dulu kan sebelum diberlakukan Perbup nomor berapa itu saya lupa, pulangnya jam 2 itu kan, Iya. pulangnya kan setelah mengajar pulang gitu kan. Iya. Kalau sekarang jam 2 ini diharuskan guru itu untuk sholat duhur minimal. Sholat duhur itu di sekolah begitu. Setelah menyerap aspirasi dari masyarakat, terus kebutuhan guru tadi, belum terwacanakan seperti itu. Awal-awal Januari itu kami mengadakan sholat itu di ruang kelas itu juga. Di ruang kelas. Dengan ruang kelas itu dibuat suci, Jadi digebyur air mengalir keluar. Jadi anak-anak itu tidak memakai sepatu atau alas kaki masuk kelas ya, itu. masuk Iya. kelas itu. Jadi kelasnya dibuat suci. Sekaligus ruang kelas, sekaligus tempat ibadah bagi para guru dan siswa. Untuk kebetulan pada saat itu masih menjadi visi. Kami tentukan visi tertulis itu di apa namanya, dokumen 1 tahun pelajaran 2019-2020. Di dokumen 1 kami menyebutkan itu bahwa sekolah sana itu akan melaksanakan penguatan bidang keagamaan. Di antaranya adalah tartil, terus sholat duha berjamaah, terus sholat duhur berjamaah, hadroh, dan seperti itu. Hadroh Pak, itu apakah peralatan hadroh untuk latihan itu sudah ada atau bagaimana kok bisa ada kegiatan? Apakah alatnya itu sudah ada sebelumnya atau bagaimana itu Pak? Untuk hadroh yang namanya SD kecil masih menjadi mimpi sampai sekarang. Hadroh itu karena kami kan tadi berkomunikasi dengan tokoh agama juga. Dari lingkungan sekitar sekolah itu Pak ya. Dari tokoh agama itu alhamdulillah meminjamkan alat-alat hadrohnya ke sekolah, juga melatih anak-anak di sekolah. Iya, gitu. Ini apa bisa saya bilang inovasi sekolah Pak? Melihat dari kebutuhan masyarakat sekitar itu Pak, menjawab pertanyaan, keinginan sekaligus impian dari masyarakat sekitar. Iya, salah satunya kemampuan para sekolah dalam berwirausaha. Baik Pak Anto. Nah, mungkin ada lagi. Iya, dilanjutkan tadi yang itu ya, gedung literasi itu tadi. Kami punya mimpi ketika itu, kalau tempat ibadah kita itu tidak di kelas, kan kita itu bisa bebas menyelenggarakan kegiatan agama dan bisa menyelenggarakan kegiatan belajar itu sendiri-sendiri. Pada waktu itu kami rapat secara intern, rapat guru jagungan biasa, bukan rapat resmi. Bapak Ibu saumpami menika piyambake menika iuran ngaten, mungkin 500 ribuan untuk sekedar mendirikan semacam musola kecil, itu langgar, kalau bukan langgar, surau atau langgar seperti itu, dari bambu, pokoknya alasnya itu dirabat gitu. Dari niat itu kemudian pemikiran kami berkembang. Kalau cuma seperti itu kan nanti hanya dipakai oleh Bapak Ibu guru, sekaligus punya niat, diniatkan sekali. Menjadi tantangan kami dari kepala sekolah dan guru-guru di daerah kami itu mempunyai gagasan mendirikan musola dengan modalnya niat.
niat. Iya, modalnya Ya. cuma niat itu. Modalnya cuma niat tapi Iya, jadi Pak ya. jadi, iya. Jadi terus pasti kalau membangun itu pasti butuh material dan macam-macam. Masa dengan niat saja jadi, itu dari mana Pak? Berbagai pihak kita libatkan, berbagai pihak kita libatkan, dari kolega teman guru, kolega teman sekolah dulu, Bapak Bupati juga kami mintai proposal, Basnas juga kami mintai proposal seperti itu. Alhamdulillah uh, yang mendapat harapan-harapan kami itu mendapat perhatian seperti itu. Lewat online juga gitu. Kami kemarin membuat memanfaatkan portal kitabisa.com seperti itu. Jadi sudah online itu. Jadi Penggalangan ada donasinya. penggalangan donasi Iya. ya untuk pembangunan Iya, musola pembangunan di musola. sekolah itu. Pembangunan musola itu tidak langsung 1 bulan 2 bulan jadi, tidak langsung. Progresnya dimulai bulan Maret 2019 itu. Progres Maret 2019 selesai ya, baru diresmikan kemarin Januari 2021. Januari 2021. Wow, luar biasa. Itu terpotong itu ceritanya begini. Membangun musolanya itu selesai, tapi mau sampai atap kebingungan masalah kayu sama genteng itu. Terus untuk material semen sama besinya masih itu kecelakaan itu. Timbang dibuat genteng, lebih baik ini kita tidak sekalian. Untungnya pada saat membangunnya itu cakar ayam untungnya. Jadi kuat ya Pak. Iya, cakar ayam. Terus ketika itu teman-teman ini di dalam satu sekolah ada beberapa guru yang gemar berliterasi termasuk saya seperti ini. Sangat eman kalau anak-anak itu tidak kita tingkatkan literasinya. Kemudian dari dak yang kosong beberapa bulan itu kami punya bayangan. Seumpamanya dari dak ini kalau didirikan semacam perpus atau apa itu, insya Allah kita juga bisa kalau kita punya niat kembali. Alhamdulillah salah satu teman kami ini merupakan donasi yang sangat besar ini, teman SD, teman SMP ini, satu kelas ini. Dari Trenggalek, dari daerah Trenggalek. Teman Pak Anto iya, gitu ya. Teman saya. Mendonasikan itu mendekati 30 juta. Masya Allah, luar Seperti biasa itu. sekali. Iya. Kami terima kasih melalui podcast ini kepada ibu yang tidak pernah mau disebut namanya. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Sangat bermanfaat tentunya Pak ya. Itu sampai akhirnya jadi Pak ya. Iya, jadi. Gedung literasinya itu. Iya. Luar biasa sekali. Dalam tadi tuh perjalanannya panjang Pak, mulai dari donasi, mengumpulkan donasi, tentunya ada hambatan dan juga penunjang juga. Coba bisa diceritakan hambatannya selama pembangunan musola dan gedung literasi itu tadi Pak. Mungkin sebelum membicarakan hambatan, ada beberapa program yang ada di SD kami, di SD kecil ini. Ada 3 kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah seragam literasi. Seragam literasi. Iya, seragam itu singkatan dari Serabah 3 Gemar Literasi. Seperti itu. Serabah 3 Gemar Literasi. Ya. Yang kedua adalah seragam hasil. Seragam hasil. Iya, Serabah 3 Gemar Berwirausaha dan Terampil. Wow. Seperti itu. Terus yang ketiga dari program kami yang awal tadi adalah penguatan bidang agama tadi. Seperti itu. Ada singkatannya lagi enggak Pak yang penguatan di bidang agama itu? Seperti tadi seragam literasi, seragam hasil. Yang ketiga barangkali nanti ada ya. Yang peningkatan di bidang keagamaan itu. Di dalam seragam literasi kan ini terpadu ini. Jadi kami walaupun di wilayahnya kecil, kami juga membuat taman tematik ini.
taman Walau tematik. sampai sekarang belum digunakan karena anak-anak kan masa Masih pandemi ini. pandemi ya. Kami membuat taman tematik, di situ ada kantin literasinya, ada taman bacanya. Di taman baca itu juga ada beberapa plot-plot untuk anak-anak dapat meraih atau mengambil buku di situ, seperti itu. Itu di dalam gedung literasi itu Bukan di luar. di taman ya, Iya, ada ada taman, tamannya. dibuat taman ya Iya. Pak ya. Wow, penasaran sekali saya ini, pengen sekali ke sana ini. Yang katanya sekolah kecil tadi ya bisa seperti ini. Terus dari literasi ini 2 tahun terakhir anak-anak juga termasuk ibu atau bapak ibu gurunya itu mendapat prestasi juga. Luar seperti ini. biasa, prestasi dari Literasi, literasi iya. itu. Untuk anak-anak pernah mendapatkan di tingkat kabupaten dan juga di tingkat kecamatan. Luar biasa seperti itu. sekali. Terus kalau ibu gurunya juga pernah tingkat kabupaten 2 kali. Wow, Terus kalau bapak gurunya ini kan beliau ini salah satu guru yang sangat terampil. Bidangnya di seni rupa ini. seni rupa. Seni rupa. Beliau ini membuat walaupun guru olahraga ya, ini walaupun guru olahraga juga membuat semacam tambahan kepada anak-anak, membuat produk tertentu sehingga nantinya untuk bekal anak-anak berwirausaha. Untuk beliaunya sendiri ini produknya semacam patung, ukir-ukiran, ukir-ukiran itu perahu, ya. memanfaatkan barang yang tidak dipakai, bonggol kayu, Oh gitu. kayu apa namanya, Iya. bambu-bambu tua. Beliau ikut lomba UMKM di Trenggalek, juara, terus dikirim ke Jawa Timur, itu Iya. dapat juara harapan ke Wow, Jawa luar Timur, biasa. mewakili Kabupaten Trenggalek untuk ikut pameran di Jakarta. Jakarta. Seperti itu. Luar biasa, tentunya juga bisa di itu tadi Pak ya, di seragam hasil tadi itu ya. Baik, tidak hanya untuk Bapak Ibu gurunya saja, tetapi juga diterapkan untuk membimbing anak-anak juga Pak ya. Sebenarnya kami juga punya ini seragam hasilnya tidak hanya untuk anak-anak guru, ini visinya kepada masyarakat juga. Masyarakat di sekitar Iya. sekolah. Tapi sekarang kita bicara ke kendala tadi. Iya, baik, kembali. Kendala tadi ini regulasi yang mengatur mengenai anggaran sekolah 2 tahun terakhir ini sangat menyesakkan kami. Ini sangat menyesakkan kami di sekolah kecil. Regulasinya adalah pendapatan bos itu penyalurannya hanya berdasarkan jumlah siswa. Jadi apabila kami ini membuat program tertentu atau namanya visi tertentu, terkendala masalah pembiayaan ini. Kemarin itu sempat mau ikut lomba mengenai inovasi pelayanan publik, ya pemberdayaan masyarakat, kolaborasi dengan seragam hasil ini. Tapi saya pikir-pikir kemampuan dalam pembiayaan tidak nyampe. Mudah-mudahan tahun depan bos oleh pemerintah terutama Kemendikbud disetarakan 60 seperti yang 60 siswa sebelum kembali, ini kami Pak bisa ya. Berkreasi seperti itu. Mudah-mudahan. Tidak hanya bagi sekolah, mungkin insya Allah juga bagi masyarakat. Banyak sekali ya Pak hambatan yang dilalui Pak Anto dalam mengembangkan sekolah kecilnya, tapi sudah luar biasa sekali prestasinya, sarana prasarananya yang ada di sekolah meskipun dengan keterbatasan itu. Dari sekolah kecil itu Pak, ekspektasi Pak Anto itu apa ya untuk sekolah yang kecil, dikatakan kecil itu Pak? Harapan Bapak apa? Ekspektasinya adalah pemenuhan hak belajar siswa dimanapun tempatnya, seberapapun jumlah siswa dalam satu sekolah. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang harus mempunyai hak yang sama dalam bidang pendidikan apapun itu, baik sarana prasarananya, baik pendidikannya, Betul dan sekali. sebagainya. Jangan dipandang meskipun di sekolah kecil terus diabaikan gitu Iya. Pak ya. Bukan diabaikan, mungkin belum diprioritaskan, diprioritaskan. seperti itu. Iya, betul. Semoga dengan apa namanya kisah Pak Anto tadi ada perhatian bagi sekolah-sekolah yang
terpencil bagi sekolah-sekolah kecil karena pendidikan itu kan harus merata, Pak ya. Iya. Baik. Satu lagi Pak Anto, itu tadi kan harapan Bapak bagi di sekolahnya Bapak. Terus tadi Pak Anto itu adalah ketua APKS ya. Iya. Harapan Pak Anto sebagai ketua APKS untuk pendidikan yang ada di Trenggalek itu apa Pak? Kami mempunyai keinginan secara pribadi, baik secara organisasi juga ini kolaborasi antar guru perjenjang itu jangan kalau berkegiatan jangan berjenjang, tapi ada semacam kolaborasi SD, SMP, SMA. Kalau sekarang kan istilahnya KKG untuk SD, MGMP untuk SMP dan SMA, terkesan sendiri-sendiri begitu. Kalau bisa mari kita berkolaborasi dengan satu kegiatan, dalam kegiatan tertentu. Untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Terus ingin benar-benar memfungsikan organisasi profesi rumah kita bersama ini memang benar-benar untuk meningkatkan profesi guru seperti itu. Rumah kita PGRI ini mari kita gunakan sebaik-baiknya sebagai sarana mengembangkan diri untuk pengembang profesi kita, gunanya untuk diri kita sendiri, secara luas untuk pendidikan dan peserta didik pada umumnya. Luar biasa sekali, menarik sekali ya pemirsa podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Anto Santosa selama hampir 1 jam ya, kurang Pak, tidak terasa ini. Banyak sekali sebenarnya ingin saya tanyakan kepada Bapak Anto Santosa ini. Mungkin di tema berikutnya atau di sesi berikutnya kita bisa berbincang-bincang kembali dengan Bapak Anto Santosa, tentunya dengan program-program, dengan inovasinya beliau. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak Anto ini untuk Bapak Ibu guru di Kabupaten Trenggalek khususnya, dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia tentunya. Bapak Ibu sekalian di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Trenggalek, apapun kegiatan panjenengan semua, awali semuanya dengan niat yang lurus. Karena dengan niat yang lurus tadi kita dapat bekerja dengan penuh amanah, integritas yang tinggi, tanpa mengharapkan suatu pekerjaan itu hanya semisal di dunia saja. Jadi pekerjaan kita ini adalah pekerjaan akhirat sebenarnya kalau kita pahami seperti itu. Jadi jangan nyaman dengan kemapanan, tapi teruslah untuk mengembangkan diri sebaik mungkin. Baik, saya ulangi, bergunanya tidak hanya untuk diri sendiri, bisa juga untuk siswa, karena di siswa itu nanti pahala kita akan terus mengalir seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anto atas waktunya, meluangkan waktunya tentunya dengan kesibukannya Pak Anto. Terima kasih. Terima kasih telah diberikan waktu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru pemirsa podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Anto Santosa, Kepala SD Negeri 3 Serabah, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Saya dapat menarik kesimpulan di perbincangan kita tadi bahwa memimpin di tengah keterbatasan itu bukan suatu kendala untuk kita berprestasi. Dengan niat dan usaha tentunya, pasti cita-cita kita, harapan kita akan tercapai. Terima kasih pemirsa podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.